Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikum kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu klasifikasi mental health berdasarkan deteksi emosi pada suara manusia. Dengan saya sendiri, Muhammad Syarif dengan NIM 053. Saya Alamsyah Nobel Valencia dengan NIM 192. Dan saya Faiz Ibriawan dengan NIM 068. Latar belakang dari proyek kami ialah, pertama, depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, serta kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai. Depresi bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas, gangguan hubungan sosial. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendeteksi depresi melalui suara dengan menggunakan audio analisis atau analisis audio sebagai teknik utama. Overview dari proyek kami ialah, proyek ini berfokus pada pengembangan sistem untuk menganalisis emosi manusia berdasarkan suara dengan menggunakan berbagai metode pengolahan sinyal digital. Kami menerapkan teknik ekstraktif fitur seperti MFCC, Delta MFCC, Chroma, Prosodic Features, STFT, FFT, dan Zero Crossing Rate untuk mengidentifikasi pola-pola akustik yang relevan dengan emosi tertentu. Klasifikasi emosi yang kami lakukan bertujuan untuk mendeteksi depresi atau non-depresi berdasarkan audio yang diinputkan menggunakan model KNN. Selanjutnya, akan membacakan teman saya yaitu landasan teori. Oke, untuk landasan teori yang pertama kita mulai dari definisi dari pengolahan sinyal digital dulu. Jadi pengolahan sinyal digital ini adalah teknik yang fokus untuk memanipulasi sinyal yang telah digitalkan untuk analisis, transformasi atau pengolahan lebih lanjut. Nah, pengolahan sinyal sendiri, selanjutnya adalah bagaimana proses PSD itu sendiri. Yang pertama ada sampling. Jadi sampling itu adalah konversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Setelah kita lakukan sampling, kita lakukan kuantifikasi, yaitu proses perubahan sinyal digital ke dalam nilai diskrit atau nilai numerik. Setelah kita lakukan kuantifikasi, kita lanjut ke encoding, yaitu perubahan format sinyal ke dalam bentuk biner atau heksadesimal ataupun oktal. Yang terakhir, setelah kita lakukan encoding, kita akan melakukan filtering. Di sini filtering itu adalah proses pre-processing yang dimana untuk menghilangkan suara bising yang mengganggu ataupun untuk meningkatkan keakuratan analisis dari suara itu sendiri. Kemudian lanjut tentang frekuensi manusia. Nah, jadi kami melihat bahwasanya berdasarkan sumber yang kami dapat, tentang frekuensi manusia itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ada anak-anak, dewasa, dan lansia. Untuk anak-anak pada laki-laki itu ada di 290 Hz sampai 270 Hz. Dan kemudian pada anak perempuan itu 200 sampai 290 Hz. Kemudian pada orang dewasa, pada khususnya pada laki-laki itu mulai dari 129 Hz sampai 150 Hz. Itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu lebih tinggi yaitu 200 sampai 280 Hz. Nah, sedangkan pada lansia itu mulai dari sebelumnya Sedangkan pada lansia itu mulai dari 100 Hz sampai 160, itu untuk laki-laki, dan untuk perempuan dari 160 sampai 200. Next. Nah, kami juga menganalisis bagaimana rentang frekuensi terhadap suatu nada emosi. Yang pertama ada bahagia, itu antara 153 sampai 339 Hz. Terkejut atau senang itu mulai dari 165 sampai 399, 3997. Netral itu berkisar antara 166 sampai 3997. Sedangkan marah itu mulai dari 150 sampai 3998. Sedih itu di rentang 127 sampai 3918. Dan jijik itu di antara 149 sampai 392 Hz. Atau dan yang terakhir itu ada takut, itu ada 151 sampai 3992 Hz. Kemudian next, karakteristik amplitude dari sinyal suara di setiap kategori emosi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya ini ada 1 2 3 4, ada 7 emosi dari setiap kategori emosi. Yang pertama kami melihat emosi intens seperti angry, happy, dan surprise itu memiliki amplitude yang tinggi dengan fluktuasi yang signifikan sehingga mencerminkan dinamika suara yang energik. Kemudian emosi seperti sedih dan netral itu memiliki amplitude yang lebih rendah dan stabil. Hal ini mencerminkan suara yang monoton dan kurang ekspresif. Sedangkan untuk emosi seperti surprise dan fear itu menunjukkan lonjakan energi dan lonjakan energi secara mendadak. Ini karena ekspresi ini tuh bersifat emosional dan tidak terduga. Kemudian lanjut. Baik, selanjutnya, yakni alur program. Jadi yang pertama, user itu akan melakukan input audio atau upload audio. Lalu selanjutnya akan diproses audio. Selanjutnya akan divisualisasi hasil preprocessingnya. Lalu selanjutnya akan dilakukan proses ekstraksi fitur untuk melakukan fitur mana yang paling relevan untuk dilakukan prediksi emosinya. Lalu kita visualisasi hasil ekstraksi fiturnya. Selanjutnya lalu kita melanjutkan model untuk klasifikasi. Lalu mendeteksi emosinya. Setelah keluar output emosinya akan diklasifikasikan menjadi positif atau negatif. Jika positif maka hasilnya non depresi dan jika negatif maka hasilnya depresi. Next. Untuk datasetnya kami menggunakan dataset TESS yakni Toronto Emotional Speech Set, yang dimana kami dapatkan data ini tuh berasal dari Kaggle yang isinya itu ada dua aktor yaitu OAF dan YAF yang dimana masing-masing memiliki 7 kategori dengan masing-masing 200 sampel. Next. Proses pengolahan digital ya, tujuan untuk proses ini yakni untuk melibatkan mempersiapkan sinyal untuk suara yang digunakan dalam analisis emosi. Yang pertama preprocessing, yakni menghilangkan noise dan menormalisasi sinyal agar perbedaan kualitas rekaman tidak mengaruhi proses pengolahan emosi. Lalu framing, yakni sinyal suara dibagi menjadi segmen-segmen berdurasi tetap, biasanya 20 sampai 30 detik. Lalu windowing, yakni proses untuk mengurangi kebocoran sinyal yang terjadi pada tepi frame setelah transformasi Fourier cepat atau FFT. Selanjutnya yakni VAD atau Voice Activity Detection, yakni deteksi aktivitas suara yang bertujuan untuk memisahkan sinyal menjadi 3 bagian, yakni suara yang dihasilkan, suara tambah nada, dan keheningan. Lalu normalization yang digunakan untuk menyesuaikan volume suara pada tingkat standar.
Selanjutnya ini noise reduction untuk mengurangi noise pada latar belakang suara yang diupload oleh usernya. Next, untuk ekstraksi fitur kami menggunakan 6 metode ekstraksi fitur. Yang pertama yakni MFCC yang digunakan untuk mengidentifikasi pola frekuensi suara dengan mengekstrak envelope spektrum daya dalam waktu singkat. Yang kedua yakni zero crossing rate yang dimana mengukur sebelah pergantian nada positif dan negatif atau sebaliknya dalam sinyal suara. Yang ketiga yakni chroma yang dimana mengidentifikasi distribusi energi dalam spektrum suara berdasarkan 12 kelas pitch yakni C pagar, D dan seterusnya. Lalu prosodic yang dimana kita ekstraksi fitur mencakup elemen-elemen seperti intonasi, durasi, dan energi. Lalu SDFT atau short time Fourier transform yang dimana untuk digunakan untuk mengatasi sinyal suara dalam domain waktu dan frekuensi. Dan terakhir yakni FFT atau fast Fourier transform yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, tapi dengan cara yang lebih cepat daripada short time Fourier transform tadi. Next, untuk metode klasifikasi kami menggunakan metode KNN atau Canonier Snake Bone, di mana teknik ini kami gunakan karena kesadarannya dalam implementasi serta kemampuannya yang cukup baik dalam mengelompokkan data berdasarkan ketekanan di ruang fitur tersebut. Next, berikut adalah visualisasi processing untuk yang pertama ini distribusi jumlah frame yang diproses berdasarkan emosi. Di sini dapat diketahui bahwasanya emosi seperti disgust, neutral, dan happy memiliki jumlah frame yang diproses lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwasanya aktivitas suara pada dataset tes ini dalam kategori lebih stabil atau berlangsung lebih lama dibandingkan dengan emosi lainnya seperti angry, fear, ataupun disgust. Next, distribusi energi frame aktif berdasarkan emosi. Diketahui bahwasanya distribusi energi frame aktif atau emosi fear cenderung lebih tinggi, yakni yang berwarna hijau, karena memiliki lonjakan tinggi energi pada frame awal yang dapat dikaitkan dengan ledakan emosi di awal ucapan dataset. Next, jadi visualisasi relaksasi fitur yang dimana ini kita visualisasikan waveform dengan dalam waveform yakni pada fitur MFCC. Warna merah menunjukkan frekuensi tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan frekuensi rendah. Eh, Warna merah didominasi pada emosi positif lebih pekat. Hal ini menunjukkan bahwasanya emosi positif memiliki kecenderungan frekuensi tinggi, sedangkan warna biru pada emosi negatif cenderung lebih pekat. Hal ini menunjukkan frekuensi rendah yang banyak. Next, selanjutnya ini heatmap pada fitur chroma. Di sini dapat diketahui bahwasanya emosi happy, angry, surprise, dan disgust menunjukkan pola chroma dengan energi yang fluktuatif. Hal ini berbanding terbalik dengan emosi sad atau neutral yang memiliki pola lebih stabil dengan intensitas energi lebih kecil, menunjukkan bahwasanya emosi dengan intensitas tinggi memiliki energi yang fluktuatif, begitupun juga sebaliknya. Next, di sini adalah visualisasi fitur prosotic dengan cara mengambil RMS atau root mean square. Di sini menggambarkan bahwasanya intensitas atau kekuatan suara dalam setiap frame untuk setiap emosi. Dikabarkan bahwasanya emosi angry memiliki puncak yang sangat tinggi karena merupakan emosi yang kuat dan intens, sedangkan neutral berbanding terbalik dikarenakan memiliki fluktuasi energi yang lebih kecil dan stabil. Next, nah, ini selanjutnya ya spektrogram atau fitur SFT. Didapatkan bahwasanya emosi seperti happy lebih intens, angry dan surprise memiliki energi tinggi pada frekuensi menengah hingga tinggi. Warna merahnya lebih pekat, lebih tebal, sedangkan emosi tenang seperti sad dan neutral cenderung mendominasi warna frekuensi rendah, yakni warna biru. Next, selanjutnya yakni fitur FFT dengan cara metode visualisasi spektrum. Di sini didapat bahwasanya bagaimana amplitude energi suara terdistribusi pada berbagai frekuensi. Dilihat pada grafiknya, emosi intens seperti angry dan happy memiliki puncak amplitude pada frekuensi menengah hingga tinggi, mencerminkan suara yang ekspresif dan bertenaga, sedangkan emosi seperti sad, neutral memiliki distribusi amplitude yang stabil dan lebih rendah. Hal ini sesuai dengan karakteristik suara yang monoton atau tenang. Next, dan ini selanjutnya ini visualisasi line plot dari fitur ZCR atau zero crossing rate. Di sini didapatkan bahwasanya emosi dengan dinamika tinggi seperti surprise dan angry dapat diidentifikasikan dengan lonjakan di ZCR, dengan emosi yang tenang seperti neutral dan sad cenderung memiliki pola zero crossing rate yang lebih stabil. Next, akurasi model yang kami gunakan itu dengan KNN mencapai 92%. Hal ini menunjukkan bahwasanya model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data uji ke kategori emosi yang benar. Di samping kanan terdapat confusion metric, yakni hasil tebakan salah dan benarnya. Next, Kesimpulan dari proyek kami ialah berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem klasifikasi depresi berdasarkan deteksi emosi, berbasis suara dengan menggunakan analisis fitur sinyal digital, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Pertama ialah keberhasilan ekstraksi fitur. Teknik ekstraksi fitur seperti berhasil digunakan untuk menangkap karakteristik akustik yang relevan dengan kategori emosi tertentu. Fitur-fitur ini memungkinkan representasi sinyal suara menjadi lebih terstruktur untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua ialah kinerja klasifikasi dengan KNN. Metode klasifikasi Canary Snowball mencapai akurasi 92% dalam mengklasifikasikan emosi dari data uji. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur yang diekstraksi cukup representatif dalam membedakan emosi positif dan emosi negatif. Selanjutnya ialah visualisasi dan analisis data. Visualisasi memberi wawasan tentang pola akustik yang khas dari setiap emosi. Emosi dengan intensitas tinggi seperti angry, happy, dan surprise cenderung memiliki pola amplitudo dan energi yang lebih dinamis. Sementara emosi seperti sad dan neutral memiliki pola amplitudo yang lebih stabil dan monoton. Selanjutnya ialah manfaat sistem. Sistem ini dapat membantu dalam mendeteksi kategori emosi yang berpotensi digunakan untuk mendukung diagnosis awal depresi. Deteksi kategori depresi seperti marah, sedih, takut, dan jijik, dan non-depresi seperti bahagia, terkejut, senang, dan netral. Melalui analisis sinyal suara dapat memberikan manfaat signifikan di sektor kesehatan mental.
Selanjutnya, sarannya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Alam. Oke, baiklah. Untuk bermasalahnya, yang pertama kita ada untuk peningkatan dataset. Jadi penggunaan dataset yang lebih besar itu dapat membuat beragamnya generasi model. Dan makanya sebaiknya melibatkan lebih banyak penutur dengan variasi usia, gender, dan latar belakang budaya yang berbeda, supaya karakteristik suaranya itu jauh lebih luas. Kemudian lanjut, ada optimasi model klasifikasi. Jadi selain metode KNN, kita juga perlu mengeksplorasi metode lain seperti SVM atau model yang basisnya itu deep learning. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akurasi dan performa dari sistem itu sendiri, khususnya kategori emosi yang sulit untuk dibedakan. Next, kemudian ada penggunaan fitur tambahan. Jadi saya disarankan yaitu untuk mengeksplorasi fitur-fitur tambahan seperti spectral entropy atau fundamental frekuensi atau fitur-fitur lain yang berbasis temporal untuk analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya, ada implementasi secara real time. Jadi penelitian ini tuh dapat diperluas ke implementasi yang sifatnya itu real time untuk mendeteksi emosi langsung dari input suara. Nah, hal ini itu bisa bermanfaat seperti aplikasi chatbot, asisten virtual, ataupun platform konsultasi dan kesehatan mental. Next, dan yang terakhir untuk integrasi dengan data multimodal. Ini tuh untuk meningkatkan akurasi dan relevansi sistem, maka diperlukan integrasi dengan data multimodal sebagai seperti ekspresi wajah atau gestur tubuh yang dapat dilakukan untuk memperkaya analisis emosi. Next. Nah, berikut adalah referensi yang kami pakai. Next. Oke. Boleh Rifat dilanjut? Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.